Fonik yang saat itu sudah tidak memperdulikan lagi Norman karena dia sudah membohonginya. Lalu Fonik keluar lewat jendela untuk kabur, tapi di luar sana ia tertangkap kembali oleh rekan Laylan. Sementara itu Norman menghindari anjing yang mengejarnya. Saat ada kesempatan menembak anjing tersebut, Norman tidak menembaknya karena dia sesosok penyaah Doggy yang justru ia membantu Doggy tersebut. Di luar sana para pencuri tersebut melemparkan bom molotov ke rumah Norman hingga rumahnya itu terbakar. Norman yang berada di dalam rumah mencoba untuk keluar dari rumah itu dan tak lupa juga ia menyelamatkan anjing tersebut. Kok terbesut sih anjing? Singkat cerita saja kembali ke Fonik yang terbangun dan sudah berada di sebuah hotel bersama ayahnya. Di sana ayahnya mengatakan kepada Fonik untuk memilih diam bersamanya atau pergi dari hotel itu. Fonik memilih untuk pergi dari hotel tersebut dan saat hampir keluar hotel tersebut, tiba-tiba ia dikejutkan dengan orang yang bernyanyi. Ya, ternyata itu adalah ibunya sendiri dan Fonik sama sekali tidak mengenalnya. Untuk itu Fonik dibawa kembali ke dalam hotel. Kemudian ibunya memperlihatkan foto dulu pas lagi reneh, lalu ayahnya memberikan jus jeruk kepada Fonik. Dan terlihat sekarang bahwa ibunya sudah lumpuh dikarenakan insiden kebakaran yang membuat dirinya lumpuh serta jantungnya pun sudah rusak. Di sana ibunya meminta Fonik agar mendonorkan jantungnya karena kata dokter harus dari pendonor yang sesuai seperti anaknya sendiri. Fonik sangat begitu sian mendengar ibunya dan tak disangka jus jeruk yang diminum Fonik sudah diracun oleh ayahnya dan seketika itu Fonik langsung pingsan. Ngeri kan anja sebegitu teganya ibunya melakukan hal yang beresiko tinggi gitu. Aduh. Di sisi lain Norman yang terlihat sudah tidak mempunyai apa-apa lagi terlihat terbangun dari pingsannya. Kemudian dia mendengar ada sebuah lonceng di area sekitar. Ia pun langsung menghampirinya dan menemukan Hernandez yang sudah tewas mengenaskan. Norman pun menangis melihat Hernandez. Kok melihat kan dia buta? Ya entahlah, tapi dia bisa mengetahui karena loncengnya itu pernah diberikan kepada Hernandez, itulah pokoknya. Kemudian ia pun mengambil bedog dan peralatan lainnya berencana untuk pergi mencari Fonik. Dia pun mengandalkan anjing si pencuri untuk mencari majikannya sendiri. Fonik yang sudah sadar dari pingsan kini terbaring lemas dan di sampingnya sudah ada ibunya yang siap menerima jantungnya. Salah satu anak buahnya yang bernama Raul mengatakan bahwa perbuatan itu salah dan dia tidak suka dengan tindakan tersebut yang justru resikonya tinggi bisa membuat mereka berdua mati. Kemudian saat dokter itu akan membelek Fonik, tiba-tiba ya, lampunya seketika mati dan tindakan itu diberhentikan si dokter karena tidak ada listrik yang hurung. Raylan menyuruh salah satu anak buahnya mengecek listriknya. Dan saat kembali menyalakan listriknya, ya sudah ada Norman di sana untuk itu menghantam si penculik dengan palu. Terjadi perkelahian yang sangat epik di sana yang dimana dimenangkan Norman dengan menggeprek hulunya menggunakan palu. Mendengar Norman kembali lagi, kini Raylan dibuat panik dan begitu ketakutan.
Dia tidak menyangka bisa menemukan dirinya. Lalu ada anjingnya masuk, dia pun dibuat marah karena ulah anjingnya sendiri. Kemudian Raylan menyuruh Raul untuk menyuruh semua pasukannya untuk membunuh si abah tua tersebut. How many of us? Saat sisa anak buahnya sampai ke dalam ruangan gelap, terlihat Norman sudah tergeletak di sana. Di sini akan dibuat kagum melihat apa yang direncanakan Norman, karena saat itu Norman sengaja terbaring di atas air, untuk itu mendengar ada suara langkah kaki yang menghampirinya. Kemudian ia pun menembak para penculik tersebut. Tersisa Raul sendiri yang saat itu ada kesempatan untuk menembak Norman tapi tidak menembaknya. Justru dia menjadi pengkhianat si penculik karena dia tidak suka dengan tindakan obosnya. Kemudian memberitahu Norman bahwa mereka sedang kabur. And that's not cool with me. He'll kill you all. Raylan dan istrinya terlihat sedang membawa kabur Phoenix. Di sana si dokter berniat kabur dari Raylan, tapi tiba-tiba si dokter itu tewas dibunuh oleh Norman. Kini pertarungan akhir pun akan dimulai. Raylan menembak sebuah kayu atap agar ada pencahayaan. Kemudian Norman melemparkan bom asap agar tidak terlihat. Bisa gitu. I can't see you. Baby. Di tengah-tengah pertarungan tidak sengaja Raylan menembak istrinya sendiri hingga tewas. Phoenix yang terborgol bersama tangan ibunya yang tewas, kemudian tuas rodanya bergerak dan membuatnya ketarik. Tapi untungnya dia bisa menahannya, untuk itu ia mencoba memotong tangan ibunya. Akan tetapi tindakan itu sia-sia karena akhirnya ia ikut terjatuh bersama ibunya. Tapi dia selamat karena terjatuh menindih ibunya. Anjingnya yang dulu majikannya Raylan justru kini malah terbalik menyerang dia sendiri. Kemudian Norman mencolok panon Raylan sampai tidak bisa melihat seperti dirinya sendiri. Norman yang terluka parah menegaskan kepada Phoenix bahwasanya ayahnya mengatakan yang sebenarnya. Dia mengakui kejahatannya termasuk pembunuhan dan pemerkosaan dan menyuruh Phoenix melarikan diri ke tempat yang aman. Tapi tiba-tiba Raylan muncul dan menikam Norman. Pada saat Raylan ingin menggorok Norman, Phoenix tiba-tiba muncul dan menusuk ayahnya sendiri dengan golok. Dan ayahnya pun tewas bersama istrinya. Phoenix mencoba membantu Norman mengklaim dia bisa menyelamatkannya, tapi Norman pun sudah terluka parah dan tidak terselamatkan. Hingga Phoenix pergi dan menuju ke rumah anak-anak yang dia lihat sebelumnya. Dia mendekati sekelompok anak-anak bermain dan memperkenalkan dirinya sebagai Phoenix. Tamat ending yang sangat menegangkan. Tapi dalam adegan scene akhir, anjing Raylan berjalan ke tubuh Norman dan menjilati jarinya. Jari-jari Norman berkedut sedikit dan menunjukkan bahwa dia masih hidup. Kemungkinan film ini masih berlanjut, ada sequel yang ketiga, jadi ya gak tahulah kapan rilisnya lagi. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Dan share juga ke teman-teman kalian agar gua semakin semangat lagi bikin kontennya. Oke, see you next video.